Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada. Saat ini kita akan mengikuti jalannya kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo yang merupakan kegiatan menyerap aspirasi rakyat. Untuk saat ini agenda DPRD Provinsi Gorontalo mengambil lokasi tepatnya di Desa Lobutu Timur, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. Dan beberapa saat lagi acara ini akan segera dimulai, di mana kita ketahui bersama bahwa dialog interaktif Kopi Lolango yang rutin digelar oleh DPRD setiap bulannya terpending selama beberapa bulan kemarin karena kita ketahui bersama adanya pandemi COVID-19. Dan saat ini kembali digelar untuk tahun 2020 dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan baik pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, kita ikuti bersama jalannya dialog interaktif Kopi Lolango sore hari ini yang berlokasi di Desa Lobutu Timur, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore para mitra Poliama semuanya dimanapun Anda berada. Kembali di sore hari ini agenda DPRD Provinsi Gorontalo yang sebelumnya kita ketahui bersama sempat tertunda beberapa bulan karena terhalang pandemi COVID-19. Kembali untuk hari ini, tepatnya di Minggu 30 Agustus 2020, DPRD Provinsi Gorontalo kembali menggelar dialog interaktif dalam Kopi Lolango, dialog langsung bersama masyarakat. Dan untuk hari ini dijadwalkan untuk dialog Kopi Lolango DPRD Provinsi Gorontalo menyapa rakyat di Desa Lobutu Timur, Kecamatan Biluhu, Kabupaten Gorontalo. Dan saat ini para mitra Poliama telah hadir bersama-sama di dialog interaktif DPRD Provinsi Gorontalo menyapa rakyat hari ini. Terlihat Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Bapak Dr. Paris R.A. Yusuf, hadir juga Bapak Sofyan Puhi, Wakil Ketua dari Partai Nasdem. Juga hadir Bapak Awaludin Paweni dari P3, dalam hal ini kapasitas beliau sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Beberapa anggota Dewan juga sempat terlihat tadi hadir, diantaranya Bapak Faisal Hulukati. Juga terlihat tadi Bapak Irwan Mamesa dan beberapa anggota DPRD lainnya yang hadir pada dialog interaktif dalam menyapa rakyat di sore hari ini. Baik para mitra Poliama, saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan secara langsung jalannya dialog interaktif DPRD Provinsi Gorontalo menyapa rakyat hari ini, yang seperti biasanya akan diawali dengan memperkenalkan anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang bersama-sama hadir dalam dialog interaktif sore ini. Dan saya sendiri dari fraksi Partai Golkar, saya juga asli Telaga. Jadi Telaga asli, dan asli Telaga. Yang wakil ketua 1 Pak Kris Wartabone, temannya Pak Laude PDIP, jadi Perjuangan dari Suawa. Sesuai info yang disampaikan ke saya, tidak bisa hadir karena berhalangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum saya perkenalan lanjut, maka saya menyapa teman-teman yang ada di samping kanan ini, yakni Pak Zainal Umar, Dr. Zainal Umar, Sarjana Ekonomi, Magister of Science. Beliau staf ahli Bupati. Harusnya Pak Bupati ke sini, tapi Pak Bupati ada di tempat yang lain. Saya bikin apa? Tugas pemerintahan yang beliau laksanakan sekarang. Beliau adalah staf ahli Bupati dan alhamdulillah hadir juga Pak Camat Biluhu, tuan tanah. Ya. Tuan tanah, bukan Luandi. Tuan tanah itu tahu. Tuan tanah yang berada di atas. Kalau yang ke bawah, ya itu tadi itu. Jadi beliau alhamdulillah berada di Pak Firdaus Otolua, orang surga ini, ya Firdaus Otolua. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan terus yang di samping ini yang sementara
menikmati hidangan Pak Laode Haimudin. Beliau dari PDI Perjuangan, dari daerah pemilihan Bowalemo Pohuwato. Kalau ini daerah pemilihan Gorontalo 3, Limboto, Talaga, sama Batuda ACS, Amiati Tulot. Ya. Jadi mudah-mudahan dong goela alamiati, goela. Anu hampir dia elai amiati kami elamai sekian mahin awamai. Kemudian yang berikut Pak Ismail Alulu. Ini beliau juga dari Pohuwato. Bayangkan orang Pohuwato datang ke sini karena demi rakyat bersama Pak Laode. Cinta Batuda, Batuda cinta. Yang berikut Pak Irwan Mamesa. Ya itu maksud saya. Ya. Bapak masih sadar ya. Ini dari Partai Amanat Nasional yang kemarin barusan selesai musda. Dan so tahu siapa yang akan jadi dari Pohuwato. Pak Irwan Mamesa berdiri Pak. Ini PKS dari Bone Bolango, dibeli teman untuk Bone Bolango menang. Kemudian Ibu Sri Sumuri P3 dari Pohuwato Bowalemo. Nah kemudian ini Pak Adnan Entengo PKS ya, dari dulu PKS tidak pernah berubah-ubah. Dari dapil sini juga, ya sama-sama. Ya, saya tidak tahu apa ada suara di sini. Ya, saya tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Setahu saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu. Yang berikut Pak Hidayat Bouti dari Bowalemo Pohuwato. Luar biasa banyak sekali orang. Dari Demokrat. Kemudian Pak Faisal Hulukati dari Bone Bolango. P3. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah saya didampingi oleh dinas-dinas. Longol berakhiran A, longola dinas-dinas saya harus sampaikan. Dela patato bangamelate mongola betitati. Yang pertama dari Dinas Pertanian Pak Yusbar. Pak Yusbar ya, Pertanian. Yusbar Ismail. Ini adiknya Pak Gusnar Ismail dan omnya Pak Erwin Ismail. Kemudian yang berikut Pak Roni Mamu. Ini dari Dikpora. Dikpora wakili. Kemudian yang berikut dari Dinas Kesehatan Pak Imran Basiru. Dinas Sosial. Oh iya betul. Dinas Sosial ada namanya itu hari kan? Ya. Kemudian Dinas Kesehatan ada lagi. Dinas Perikanan. Ya, Mas. Namanya Pirsa. Pak Andreas. Ini perikanan. Mau bikin apa ini ikan di sini? Nanti akan dijelaskan. Bapak Ibu sekalian, masih ada dari dinas yang lain? Kesehatan mana? Ah, ini kesehatan. Kesehatan Pak Tabu Balik ini nama sudah. Sabantar, yang penting ada. Bapak Ibu sekalian dan teristimewa tuan rumah yakni Bapak Arifin Abdul Qadir. Ya. Arifin Abdul Qadir. Ya. Ya. Dan teristimewa Pak Kapolsek ya, teristimewa Pak Kapolsek. Memang kalau teristimewa begini harus ke belakang sebut, apalagi Kapoldanya Kapolda baru kan, jadi harus spesial for Kapolsek. What is name? Pak lengkap Pak. Sukiman, ternyata beliau dari sono, dari Jawa Mas. Betul dah, Tanggulo Jowo. Baru asli Batuda Sugiman. Mau tawa Sohib Sugiman ya. Puluhulawa. Memang Batuda asli Puluhulawa. Soeharto Puluhulawa, Guntur Puluhulawa. Ya sekarang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan lebih khusus Tiba Kiki ya. Tiba Kiki ti ACDC 110220 ya. Tawalnya nggak ami ya, ya memang ini saya punya murid
Cuma beliau belok kiri, saya jalan terus. Belok kiri, belok kanan, ke atas ke bawah, dia bawa dipat. Insya Allah dia pendamai. Bapak Ibu sekalian, masyarakat pada umumnya, para pendengar radio yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan bahwa kegiatan ini namanya Kopi Lolango. Kopi Lolango, konya mah Pilolango, Kopi Lolango. Artinya kopi di sore hari. Kopi di sore hari. Orang protes. Hepolele kotua kopi. Patata delo mio po dosi. Tuang aqua. Jadi aqua dos Lolango. Dia mengatakan tidak perlu isinya. Yang penting maksud kegiatan ini itu yang paling utama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kenapa kegiatan ini dilaksanakan? Kegiatan ini Bapak Ibu sekalian sudah periode yang lalu ini kami laksanakan. Sejak periode yang lalu bersambung dengan periode sekarang, kegiatan ini dilaksanakan. Untuk apa? Agar supaya masyarakat ingin menyampaikan aspirasi-aspirasi yang dikehendaki oleh masyarakat kepada kami yang hadir saat ini. Bapak Ibu sekalian, seluruh 45 orang anggota dewan ini kami undang ke sini. Cuman yang lain hadir di sini, yang lain menyampaikan SMS tidak sempat hadir, yang lain dalam perjalanan, yang lain menyampaikan SMS dan belum tentu hadir. Oleh dan sebab itu, alhamdulillah kita hadir di sini ada sekitar 10 orang. 45 anggota ini Bapak Ibu sekalian terdiri dari 6 daerah pemilihan. 6 daerah pemilihan alih otaan teman. 6 daerah pemilihan khusus untuk Kabupaten Gorontalo ini yang ada di Batu Daang, itu Gorontalo 3 daerah pemilihannya. Sekarang saya tanya, ada berapa anggota DPR yang ada di daerah pemilihan kita yang ada di sini? Artinya kenapa? Inilah orang-orang yang harus kita tahu dari keseluruhan ini, yang harus kita hubungi. Nah, oleh sebab itu maka saya perkenalkan, alhamdulillah ada 4 yang hadir sekarang. Ada 4 yang hadir sekarang dan yang 5 sementara dalam perjalanan. Yang pertama Pak Fadli Hasan dari PAN. Kemudian yang berikut Ibu Espin Tuli PDI Perjuangan. Kemudian yang berikut Pak Arifin Jakani dari Demokrat. Kemudian yang berikut Hamid Kuna dari Hanura. Satu lagi Ibu Siti Nurain Sompi. Siti Nurain Sompi Gerindra. Ada 9 orang yang harus hadir pada saat ini, yang lain dalam perjalanan. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu sekalian, dengan masuknya Pak Warsito, ya, dengan masuknya Pak Warsito ini dari fraksi Partai Golkar dari Boliohuto, ya, hampir jadi apa namanya, ya, hampir jadi neto, ya, sekarang jadi bruto, ya. Silakan duduk Pak dari fraksi Golkar. Dan kalau tidak salah teman saya yang ada di sana Bung Dedi Hamzah, bukan Dedi ini bukannya? Oh bukan, ya, ya tidak apa-apa. Mudah-mudahan jadi anggota DPR berikutnya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di tempat ini yang paling banyak kami kunjungi, masyarakatnya hadir sebagian besar. Tendanya bagus, ya, kursinya bagus, ya, tertata bagus semuanya. Oleh dan sebab itu saya atas nama lembaga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga. Kembali kepada maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan Bapak Ibu sekalian, DPR ini tugasnya ada 3. Yang pertama penyusunan anggaran, yang kedua legislasi, penyusunan peraturan, dan yang ketiga adalah pengawasan. Saya mengangkat tentang penganggaran, dan yang berikut juga pengawasan secara singkat. Penganggaran Bapak Ibu sekalian, anggaran yang ada itu dibagi oleh 6 kabupaten kota dan itu merata pada dinas-dinas yang ada di Provinsi Gorontalo. Oleh dan sebab itu, maka anggaran pada dinas-dinas tersebut ada sebahagian besar merupakan aspirasi-aspirasi
daripada masyarakat. Maka untuk menjaring aspirasi tersebut, kami hadirkan dinas-dinas ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan secara teknis, beliau bisa menjawab. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu tentang penganggaran. Kemudian tentang pengawasan, yakni kontrol. Kontrol ini kami lakukan apakah program-program itu jalan dengan bagus, apakah Mahayani ini merata, apakah ini motor-motor box ini merata, kenapa sedikit, kenapa di sini belum, kenapa di sana ada. Itu yang kami kontrol sekarang. Oleh dan sebab itu kita bersyukur bahwa Pak Adhan dan Bea juga sudah mau bergabung dengan kita, dan saat ini sementara cuci tangan agar supaya kita bebas dari corona. Nah, beliau dari fraksi Nasdem Amanat sama-sama dengan kita bersyukur bisa hadir bersama kita sekalian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh dan sebab itu maka kami di sini adalah ingin mendengarkan aspirasi saudara-saudara masyarakat untuk kami perjuangkan. Bapak Ibu sekalian, pertemuan dialog interaktif ini baru pertama kali kita laksanakan di sini. Karena setiap bulan itu dilaksanakan dan bergilir. Tetapi oleh karena corona, maka sudah kurang lebih 6 bulan itu tidak kami laksanakan. Oleh karena sekarang ini diizinkan dengan menggunakan protokol kesehatan, maka kami laksanakan kegiatan ini secara maksimal dengan memperhatikan protokol kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin mengatur waktu agar supaya lebih fokus. Saya yakin kalau saya terus yang berbicara tidak ada gunanya. Kami ingin mendengarkan masukan dari teman-teman, Bapak Ibu sekalian, Pak Camat, Pak Bupati ada, maka ada untuk ke Pak Bupati silakan tanya. Karena kewenangan ini ada kewenangan pertanyaan ditujukan kepada provinsi, ada yang ditujukan kepada Kabupaten Gorontalo. Juga ada Pak Camat. Saya kira ini bisa kita lakukan dengan bagus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, maka saya mengatur waktu paling lambat jam 5 ini selesai. Paling lambat jam 5 ini selesai, ya. Oleh dan sebab itu, maka saya lebih banyak memberikan kesempatan kepada teman-teman masyarakat untuk menanyakan hal-hal yang terkait dengan kegiatan kemasyarakatan, aspirasi dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya kira ini hal-hal yang perlu kami sampaikan, dan perlu kami sampaikan juga bahwa di DPR ini ada 4 komisi. Ada 4 komisi, ada 4 bidang. Komisi 1 itu membidangi hukum dan pemerintahan. Alhamdulillah ada Pak Adhan di sini selaku unsur komisi 1. Kemudian komisi 2 itu bidang perekonomian dan keuangan. Di situ ada pertanian, perikanan, kehutanan dan seterusnya. Kemudian yang mewakili bidang pertanian komisi 2 yakni Pak Warsito ya. Koordinatornya Pak Kris, komisi 1 koordinatornya Pak Waludin Powedi. Komisi 3 bidang infrastruktur pembangunan. Hadir saat ini Pak Ismail Alulu, kemudian Pak Faisal Hulukati. Jadi alhamdulillah program ini digawangi oleh komisi 3, dan komisi 1 juga ada Pak Hidayat, komisi 1 Pak Hidayat. Kemudian komisi 4 Pak Adnan Entengo, ya, pendidikan. Jadi lengkap ini Pak. Koordinatornya Pak Sofian Puhi, dan ada Pak Laude juga berada di komisi 4. Jadi semua ini menguasai. Jadi walau indola pepahabari medela miatia wanu mali hulu-hulundal bahasa Cina mual, Arabi olo mual. Kami tapi jago Pak Laude jago bahasa Cina, ya. Kemudian Pak Alun bahasa Arab, ya. Saya dengan Pak ini bahasa Gorontalo, ya itu. Jadi saya kira demikian sekalian, paling lambat jam 5 ini selesai agar supaya kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, dan kami perkenankan mengetilo, mengutato, mengodla, walu malihabar yolo, walu maintu induolo, toduolo, mohindu pilkada,
kalau pehindu loh bami teh jam kampanye ya karena teh ulo panwas ya ya kampanye uti ya mali mau mehindu memilih ulita min ulita mematali mengolim itu. Saya di sini tidak membicarakan itu, tapi membicarakan program-program pemerintah provinsi menjaring aspirasi masyarakat. Bapak Ibu sekalian, saya kira demikian, dan saya persilakan Bapak Ibu dipandu oleh Pak Bung Bakiki, ya. Tapi tidak sempurna Bakiki. Di Tilo Dui bisa. Beme Iyawati. Oh, mali Allah. Ya, diawali oleh Pak Bupati secara singkat pengantar kata kedua. Iya, tepuk tangan dulu, berikan dulu motivasi untuk ketua kita. Luar biasa, ketua itu bahasa ulun taala boleh mahalan. Jadi mengoli tetap pergi ketua itu. Uno arabi mati dalam kuliah mengetangota uno sinahanya. Pak Lau deh. Baik, kita akan masuk pada acara berikut. Iya, pengantar kata atau sambutan kedua sore hari ini mewakili pemerintah daerah, mewakili Bupati Gorontalo, yakni Bapak Dr. Zainal Abidin Umar SE MSI. Matodwol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatul lil muttaqin wala udwana lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ketua, Bapak Dr. Pak Faris Yusuf SE MSI, SOS MSI, mantan dosen saya Pak di UNG. Beliau adalah dosen yang paling semangat mata kuliah kewiraan waktu itu Pak, dan sekaligus sebagai dosen kimia, tetapi sudah mengikuti Lemhanas, sudah mengikuti kegiatan kenegaraan yang begitu hebat, dan fisika kimia, tapi beliau sudah terjun ke dunia politik, dan sekaligus beliau yang mengajarkan saya tentang filosofi tentang keadilan di dalam proses Aristoteles. Yang kedua, saya hormati sesepuh kami yang telah juga memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengambil data pada waktu beliau S2, Bapak Adhan Lambea, bersama almarhum Prof. Julianto Kaji. Yang saya hormati teman-teman sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami muliakan, kami banggakan, dari seluruh unsur anggota DPR, ketua fraksi, dan seluruh pimpinan fraksi. Di sini ada senior kami Pak Sofyan Puhi, yang orang Talaga CS, yang sekarang sementara membangun konsep mengenai kota Talaga bersama rekan-rekan. Beliau dipimpin oleh ketua Pak Faris. Kemudian insya Allah kita akan dukung terus Pak untuk rencana kota Talaga menjadi kota yang bisa bergandengan tangan dengan Kabupaten Gorontalo. Yang saya hormati anggota Dewan dari Batu Daa, Pak Weni, beliau juga yang merupakan tulang punggung untuk kegiatan-kegiatan di Batu Daa CS, Dungalio sampai dengan Bungomeme. Kemudian yang saya hormati Pak Haji dari PKS, Pak Atan Entengo, beliau juga ada sekolah juga di Kabupaten di Limboto Pak, dan sekaligus kami mensupport itu. Hadirin sekalian yang saya tidak sempat perkenalkan satu persatu, ada Pak Camat selaku pimpinan wilayah, kemudian ada Pak Kapolsek, dari teman-teman para dinas terkait teknis yang hari ini diundang oleh DPRD untuk melaksanakan pertemuan dengan masyarakat serangkaian dengan program reses. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, pertama-tama permohonan Bapak Bupati tidak sempat menghadiri acara pada hari ini. Kami disampaikan tadi setelah acara pertemuan dengan masyarakat di Kecamatan Limboto, menyampaikan hormat dan salam tidak sempat datang kepada Pak Ketua bersama jajaran, karena beliau hari ini sementara ada kegiatan di Dungalio Pak,
kemudian ada kegiatan yang terkait dengan sudah duluan dari kegiatan ini Pak. Kemudian saya perlu sampaikan bahwa mungkin sudah kesekian kali program reses ini berada di Kecamatan Batudaa CS, Batudaa Pantai CS, kemudian Biluhu, dan sesuai data yang kami sampaikan bahwa perlu kami sampaikan ke Bapak Ibu sekalian, jumlah KK di sini kurang lebih 2.700 Pak. Kemudian 2.700 ini kelompok nelayan memiliki potensi dominan menjadi masyarakat yang hari-hari setiap harinya adalah merupakan pencarian kurang lebih 1.500 dan petani kurang lebih 1.200. Perlu kami sampaikan juga untuk sebagai dasar informasi, penerima PKH Pak untuk dinas sosial provinsi maupun kabupaten kota yang kami tahu kurang lebih 1.050. Kemudian BPNT kita itu, yang penerima BPNT itu kurang lebih 1.550 Pak. Kemudian data yang kami peroleh dari Dinas Perikanan Kabupaten Gorontalo itu sudah kurang lebih bantuan dari pemerintah provinsi, yaitu berupa alat tangkap, kemudian perahu fiber, kemudian yang kedua motor box, kemudian yang ketiga ini ada bantuan dari nelayan yang kemarin kami bersama-sama Kadis Perikanan akan mungkin diberikan anggaran di tahun 2000 di anggaran tahun perubahan untuk Kementerian Perikanan di 2 kecamatan yang memiliki potensi nelayan, yaitu Kecamatan Biluhu dan Kecamatan Batudaa Pantai. Kemudian sementara ini Provinsi Gorontalo sudah memberikan bantuan dalam bentuk infrastruktur jalan provinsi, yaitu jalan yang rusak dari Ambara ke Kabupaten Gorontalo, tembus ke Bong Meme dan seterusnya. Kemudian kurang lebih sudah ada 200 lebih masjid yang dibantu oleh dinas ataupun biro kesra yang ada di Provinsi Gorontalo. Kemudian untuk pertanian perkebunan, kami lihat karena potensi yang kita miliki di daerah pesisir ini terbatas, tidak seperti Kecamatan Dungalia dan seterusnya, Kecamatan Motilangu dan Asparaga, mungkin lebih diarahkan kepada proses tentang pembuatan di lereng-lereng gunung untuk kegiatan yang terkait dengan perkebunan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kemudian kami sampaikan bahwa anggaran yang telah dikucurkan di Kabupaten Gorontalo kurang lebih hampir 200 miliar. Kami sampaikan, dan kami selaku staf ahli bidang SDM tentunya yang perlu kami ingin sampaikan pula bahwa masih ada beberapa sekolah yang perlu kami sharingkan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi, terutama yang terkait dengan tenaga guru, perolehan tenaga guru Pak, pengadaan tenaga guru, karena di beberapa tempat seperti di SMA, Biluhu dan Batudaa Pantai itu Pak, kami ingin menyampaikan secara hormat bahwa anggaran untuk APBD kita itu belum mencapai target perolehan ataupun pemenuhan di tahun anggaran ini. Sehingga mungkin di acara pada sore hari ini kami ingin sampaikan, kami butuh penguatan tentang infrastruktur yang ada di sekolah, kemudian tenaga guru yang kami ingin support khususnya di guru-guru SMA. Yang kurang lebih jumlah yang ada di SMA itu masih ingin kami tambah sesuai di guru-guru bidang studi Pak. Ingin sampaikan, guru bidang studi itu yang terkait dengan guru-guru yang terkait dengan tematik, karena ada kurikulum sekarang itu guru-guru tematik kita itu masih meminjam keilmuan yang berbeda. Saya contohkan, guru kesenian mengajar mata pelajaran keterampilan. Sebenarnya kalau dalam struktur kurikulum yang kita ketahui itu belum mencapai target perolehan capaian kurikulum Pak. Kemudian yang terkait dengan
sarana olahraga dan kebudayaan, kita sekarang itu menggali potensi tentang membudayakan sejarah menyangkut masalah pendidikan yang terkait. Contohnya di sini kan ada sejarah tentang napak tilasnya Lahilote sampai ke sini, Pak. Mungkin itu juga kami akan kolaborasikan dengan pihak kebudayaan yang pendidikan dan kebudayaan yang ada di provinsi, dan kami sudah bertemu dengan Pak Kepala Dinas Pak Koton. Namun ada hal yang perlu kita jejaki lagi menyangkut masalah sejarah. Kemudian kami juga menyampaikan secara hormat bahwa khusus untuk sekolah Telaga, Pak, SDN Telaga yang itu kami sudah di hasil paripurna kemarin oleh Dewan, sudah kami lakukan istilahnya tukar guling, Pak. Namun sekarang ini di tahun anggaran ini juga kami akan upayakan, dan hasil keputusan kemarin hari Senin di rapat paripurna DPRD Kabupaten itu akan tukar gulingkan dengan pihak swasta untuk investasi tentang usaha. Kami kira ini kami sampaikan terakhir atas nama Pak Bupati dan jajaran pemerintah Kabupaten Gorontalo. Terima kasih atas pertemuan hari ini, dan kami ingin menyampaikan dengan hormat dan yang termulia kepada seluruh hadirin bahwa apa yang kami sampaikan hari ini dan masyarakat pada kesempatan pertanyaan sebentar mungkin ingin kami harapkan, dan kami insya Allah mohon untuk disampaikan kepada kami bila mana pada pertemuan-pertemuan maupun di rapat perubahan maupun tahun 2021 kami ingin mohon ditindaklanjuti sesuai dengan harapan pada sore hari ini. Terakhir, kami ingin sampaikan kita menjelang pilkada, Pak. Jadi kami tetap menyampaikan SOP tentang pelaksanaan kegiatan pilkada. Tahapan-tahapan pun kami juga menyampaikan kepada seluruh aparat baik desa sampai dengan kecamatan bahwa kita harus mensukseskan kegiatan pilkada dengan netralitas kita sebagai seorang ASN. Dan kami juga tegas, kami kemarin rapat dengan beberapa dari Forkopimda, Pak, bahwa semua kita akan kawal termasuk dari Kapolsek, Pak, sebagai pengamanan, bahwa pilkada ini adalah kita dukung seluruhnya dengan tidak melakukan intervensi terhadap calon-calon yang akan bertarung nanti. Saya kira ini perlu kami sampaikan, dan mohon maaf sekali lagi permohonan buat Pak Bupati yang tidak sempat hadir pada sore hari ini. Sekian atas doa dan restu kita sekalian. Semoga acara ini akan diberikan berkah oleh Allah SWT. Sekian. Amin. Allahumma afiq ila qomit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu ya, mewakili Bupati. Programnya ya mapilih lime untuk Kabupaten Gorontalo ya. Jadi untuk itu seputaran itu. Wow, mahiala kesempatan ju monggo tata ulo monggo dulaa tama hilam hindu time olah ati anggota DPRD Provinsi Bapak Usman ya dari Boliohutu CS. Dan kita berikan kesempatan kedua lo kira-kira ulu mek tetemala baita pembicara pertama timolama ati ayame ulu. Yang kedua tato dibuka meti oh paton mau ngobuah langsung ke sana iya. Wow, usaha lo mau mailin tul mail tango tadi main dua poli ya melalamu tambah-tambah urusan kedua. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa, dari mana? Nama Sukamto Rahman, asli Biluhu. Asli Biluhu. Kedua. Bapak Ketua bersama rombongan yang kami hormati, melalui kesempatan ini kami hanya ingin menyampaikan dua hal. Kami langsung saja, karena banyak yang akan
menyampaikan. Yang pertama mengenai penerangan jalan lampu merkuri Ya. yang telah dipasang sejak kira-kira 5 tahun lalu. Sudah dipasang tahun 2014-15. Yang dipasang ini sekaligus lampunya atau buat tiang li? Lampunya Pak, ini Oh, sudah ada lampunya. 34 biji di kecamatan ini, Ya. di Desa Lubutu Timur. Sejak dipasang itu mungkin baru 2-3 kali nyala. Itu pun baru status dicoba. Senang Bapak ya. Camat kami ini telah berjuang mati-matian untuk bagaimana caranya masyarakat bisa menikmati ini seperti di provinsi Gorontalo lainnya, Ya. tapi selalu terbentur pada anggaran di kecamatan yang tidak ada untuk itu. Ya. Olehnya itu, melalui kesempatan ini kami bermohon bagaimana kiranya Bapak-bapak yang mulia dari DPR Provinsi dapat memperjuangkan bahwa lampu ini dialihkan saja dari beban pemerintah kecamatan, dialihkan saja ke PLN seperti penerangan lampu yang ada di kota maupun di Limboto. Jadi bukan beban camat lagi untuk berjuang. Itu yang pertama. Ya. Kedua. Kemudian yang kedua, bahwa sejak mekar kecamatan ini tahun 2007 Ya. sampai saat ini itu telah ada satu masjid yang disebut masjid kecamatan. Ya. Masjid tersebut hanya masjid warga masyarakat setempat yang statusnya disebut masjid kecamatan, namun sampai saat ini belum mendapat sentuhan. Ya. Masjid itu sudah cukup tua. Yang kedua, tentu saja perlu rehab. Ya. Yang kedua, arah kiblat yang agak melenceng dari yang sebenarnya. Yang paling utama bagi kami itu adalah kami bermohon bagaimana caranya masjid ini mendapat bantuan untuk penyesuaian arah kiblat. Barangkali hanya 2 hal ini. Ya. Mudah-mudahan ini mendapat Tanggulot tihi bait, Tanggulot tihi. Nurul Iman Pak, Nurul Kecamatan Iman. Biluhu. Nah, enggak boleh Tanggulot. Terima kasih. Terima kasih. Yang berikut. Bahili boleh mah dia gagali. 3 orang dulu. Ya. Karena mengingat waktu. Tau 2 lo Tanggulo Londo kampung lo ton. Ya, nama saya Ruslan J. Latif dari Desa Luluo. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan. Jadi yang pertama kami ingin sampaikan bahwa sebagaimana disampaikan tadi bahwa yang menonjol di Kecamatan Biluhu ada 2 hal. Yang pertama itu pertanian dan yang kedua adalah perikanan. Nah, kami sendiri ingin mengangkat yang pertama tadi adalah pertanian. Sekarang ini kondisi jalan yang ada di dari Kecamatan Bongomeme ke Kecamatan Biluhu sedang dikerjakan. Ada satu hal Pak, bahwa di jalan menuju Kecamatan Biluhu itu ada jalan yang sangat parah, yang memang sudah banyak korban yang meninggal di sana. Nah, kami ingin berikan referensi Pak, ada sebuah jalan yang sudah ada, itu sama-sama dibangun semasa Pak Sofian masih Wakil Bupati kemarin, Jalan Tani menuju Botoboluo. Itu terletak pertigaan yang ada di puncak dan sampai hari ini itu belum pernah menelan korban jiwa. Kenapa tidak dirubah saja trase jalan tersebut dari Ambara menuju Biluhu Tengah tadi menuju Botoboluo Pak? Karena di sana melewati kantong-kantong produksi pertanian juga begitu. Masih banyak hari ini petani hasil produksinya masih banyak membusuk di atas Pak, karena memang akses jalan masih susah dilalui. Saya kira ini kalau dirubah jalan tersebut dari Ambara menuju Botoboluo, saya kira ini juga akan mengangkat derajat daripada petani itu sendiri. Oke. Yang kedua, nonggolu Pak, kan beli pertanian itu Pak. Ya, Nonggolu perikanan. Di perkuliat. Ya. Baik. Yang kedua, pada tahun 2013 kemarin itu ada bantuan dari program provinsi yang disebut dengan PDNT, Program Desa Nelayan Tangguh, di mana ada setiap desa mendapatkan perahu fiber dengan mesin katintin. Namun sekarang ini kami sudah jarang dengar itu bantuan itu. Kalau boleh Pak, kami boleh usul kita mengadopsi perahu atau yang digunakan oleh belang
Mengapa kami harus referensikan ke sana? Ini lebih efektif dan lebih efisien, Pak. Yang pertama, perahu tersebut tidak takut dengan situasi ombak yang seperti ini, Pak. Yang kedua, dia mampu memuat lebih banyak, dan saya kira ini jauh lebih efektif digunakan di sini. Saya kira itu saja. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi. Ya, setelah itu kita Terima kasih. dengarkan jawaban-jawaban. Nama siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rustam Mahmud, sopir pekerjaan dari Lobuto Timur. Lobuto Timur, pekerjaan sopir. Yang Istri baru satu. sudah 2. Ah, otalah, dia no sopir. Tadua. Alhamdulillah Ya. mau bahasa Huluntalo. Ini dia mau ngolah. Pohulio. Ami ate mau sampai lo terima kasih Ya. pada anggota Dewan Provinsi di Ibu Espin Tuli. Alhamdulillah Jadi beliau terima dia. kasih kepada beliau. Jaatanu itu betul lahung atau dilah. Oh yang jelas ami ate mau terima kasih dari Ibu Espin. Setelah ami ate menyampaikan aspirasi perbaikan jalan, Ya. beliau respon pada saat pertemuan seperti ini, Mak Ya. Delupia. Ada beberapa bulan kemudian lelahai anggaran Anggaran ini. Lo tuh hatau lo anggaran lu. kira-kira lo tetapi itu kami tetap mau terima kasih dari Ya. Ibu Espin Tuli karena beliau yang berjanji Yo. Dewati ya. Jadi kami menyampaikan terima Ya. kasih, tentu juga didukung oleh bapak-bapak dan ibu anggota DPR yang ada di sini. Ya. Jadi dia boti Ibu Espin ta Pilih lebih banyak suara. ya. Kemudian yang berikut masih tetap dengan perihal jalan. Yo. Wan oli Pak Taki enti boti pertigaan tel tata beto de boti boluo. Amiatia tetap dalala itu. Hanya herannya yang paling berbahaya dan urgen untuk segera popio hulo harus popio kamu mau tepetala. Jailo sanggup ya melo anggaran Pak. Anggaran. Ya. Sehingga melalui anggota DPR yang ada mati lengkap ti apalagi tam to batu ACS data Yo. Kabupaten 3 Ngolota Gorontalo 3. dan saya malu mau itu atia mbak bolo teh hula-hula ngalatia to partai Ya. teman seperjalanan seperjuangan patapun malu bubua saya malu kalau yang sepotong itu mungkin ada kurang lebih 2 kilo kira-kira baru 2 kilo dan itu yang paling berbahaya sebenarnya. Tapi dipotai latte. Sudah Pak. Ayo, mau malu. Sudah banyak. La ilaha illallah. Oh itu mana data lo halan tuh ya. Mana data? Data. Uling-uling dipo. Oh pemerintah di Ipo. Oh, Kota. Ulu pemerintah le hantu itu mata hilal meti asal de untung amaling ulu. Ih. Kok malah mahile dua. Jawab hilal dua tempat aja. Ja perhatian dari rakyat itu. Tadi ama Karena tiba-tiba meh pala lo janji ya. Ya. Tim itu mau kampanye atau pilkada. Berarti Toh. tadi polo pembawa TB itu tahelo po opi janji. Kira-kira. Jadi kemudian jadi dalam itu Pak. Ya. Dalam itu harus dianggarkan Ya. tahun depan. Kalau tahun ini tidak mungkin lagi. Tahun 2021 dia harus sudah selesai. Aja. Karena dalam itu lontok oleh kabupaten mah ode provinsi. Perjalanan pentemnya pemain provinsi de pusat. Tunggu hente itu betul. tahun nomor 2. Penodong ke provinsi, provinsi punya atau Sudah masih provinsi kabupaten? Pak. Ya. Jadi podong koteli zaman Pak Dapit itu wali pasopen itu lebih dalam Pak. Sejak itu main lo ganti sama Ame di dulu. Di po, Di dulu. Di po Di dulu. saja. Kemudian di sorong ada provinsi. Ah. Masih lorong ada provinsi. Untungnya lu tipe awal, lu tipe sopian pol itu provinsi. Ya. Kalau dia mau menakir aja nguli main itu malu. 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 Berarti di malu tuh. Tapi kalau ngeputu dong, kalau ngeputu itu Pak yang dong kok ngeputu. yang hampir 2 kilo itu Ya. tolong dianggarkan untuk Aja. 2021 mati anggota DPR. Bilihan kalau tuh dompet titi. Anu tiba kiki jam sanggupi. Oh, dia sanggup. Bos sama lati ya. Boleh bawa sama itu. Yo, oke. Kemudian yang berikut Ada golu. yang sedang top tren Ya. masa tia Pak Ya. COVID-19. Oh. Gagal. Dung hema COVID tia Pak di aunemio. Ah. Ta embi talia mate. Ya lupa aunemio.
Tetapi ternyata setelah saya lihat di berita, atau terkonfirmasi betul ya ilo Italia 100 kurang lebih sekarang ini 160.000 lebih kemungkinan. Ya. Kalau PATB itu sekitar 7.000. Berarti jauh nemi meluli jamaah PATB itu COVID. Hanya bagaimana kita jaga kesehatan masyarakat. Walau cara lihat alih masyarakat betul mendungoh. Data tata jam dungoh ju. Berarti mau PATB itu mahalan tiba itu dalam PATB itu. PATB itu mahalan tiba itu dalam. Sebenarnya itu PPP itu. Ajo. Anu malu piau itu dia tempat COVID. Karena mau dungoh tinggalan maka gadali mengoleh. Insya Allah. Kira-kira bau timali papa sambelo insya Allah saya titip kebutuhan lamiate. Wow, rapid test pernah lumayan luar daerah. Amiatia dia polo nak de karena amiatia daerah Bersiti ada aja ya rapid test. Bolu tar rapid test dia negatif ngami Pak. Oh negatif. Deh kira-kira ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan belum mau pihak lamiatia atau. Insya Allah pasti. Biluh beti apul sampai Mai. Dia lalipata 2021 harus dalam laba itu. Tepuk tangan dulu. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gara-gara teh corona uti berarti lo hutu adi. Nema atau dua kira-kira tonton mau jawab duluan apakah bupati atau pemerintah daerah atau dari provinsi langsung? Oh. Kedua loh. Baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ada 3 orang yang mengajukan pertanyaan. Jadi pertanyaan ini ada 2 sasaran. Satu yang harus dijawab oleh bupati dan yang satu dijawab oleh provinsi. Ada anggota dewan, ada juga dari instansi OPD terkait secara teknis. Bapak Ibu sekalian, untuk saya kira penerangan lampu, saya kira ini bupati akan menjawab karena ini juga terkait dengan masjid yang masjid desa. Kemudian sudah diberi nama Nurul Iman dan sudah dianggap bahwa itu masjid kecamatan, tetapi belum disentuh. Kemudian kiblatnya main dindili, ya tanpa deuton, ya, itu akan dibicarakan. Yang kemudian yang masalah jalan Biluhu, ya Biluhu, saya kira untuk jalan ini memang semua orang menginginkan seperti ini. Di mana-mana kami melaksanakan pertemuan begini yang muncul olamiatia, sehingga dalam semua program-program tersebut itu berdasarkan skala-skala kepentingan, skala kebutuhan. Kalau saya melihat tentang yang disampaikan tadi, ya sekaligus dengan penanya yang ketiga, bahwa kita bersyukur bahwa sebetulnya masuk syukur karena dia mau lumai ngami bolo utia ju itu mah muali tinggal ini artinya bolo 2 kilo, artinya bahwa apa ternyata baterainya yang low bat. Oleh dan sebab itu Bapak Ibu sekalian, terhadap jalan tani ini juga kami minta kepada pemerintah kabupaten untuk bisa menarasikan sama-sama tentang hal ini. Kemudian masalah jalan yang Ambara mau dipindah ke Botu Baluo, iya, itu bukti bahwa Pak Awaludin memang benar-benar orang sini. Itu dia tahu betul. Tahu talaga tahu teh masalah dalam itu dia butim 4 atau itu. Artinya alhamdulillah ada Pak Awaludin meluruskan saya, ya. Dan saya kira bukan masalah suara, cuma masalah penguasaan lokasi-lokasi tempat. Bapak Ibu sekalian, yang penanya yang ketiga saya kira Rustam. Rustam ini mengatakan tadi sopir. Jadi ini sopir yang politisi. Gitu. Tawalnya ngami hepoheyo di ma, heyo di mota, idulo di ma, idulo di temota, payolo itu mota, dembengolo itu mota. Pantang alo tamail heluta biantang peris di budak langkaya, ya karena kebetulan lema senior itu partai banari jadi luar biasa, dan saya mengapresiasi tentang apa yang disampaikan oleh saudara Rustam, dan pada umumnya itu menyangkut jalan, ya menyangkut jalan,
saya kira mungkin teman-teman Komisi 3 ada Pak Thomas, Pak Ketua Komisi, juga beliau dari Dapil Gorontalo Utara, Ketua Komisi 3 dari Golkar, juga ada Pak Usman Rajak dari P3, ada Pak Manap juga dari PKS. Saya kira Bapak Ibu sekalian, ini yang mungkin perlu kita respon. Dan tadi perikanan Desa Nelayan Tangguh, betul dari 2013 itu, sekarang tidak kedengaran lagi, nanti sebentar sudah diganti dengan apa? Mungkin sudah tangguh, maka untuk sementara ditangguhkan, ya. Karena sudah tangguh toh, jadi desa tangguh ditangguhkan. Gimana penjelasan perikanan? Kita akan dengar sebentar tentang hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, yang patut saya apresiasi dari Saudara Rustam bahwa turut menghimbau masalah COVID. Saya kira ini hal yang penting dan tentunya ini juga harapan kita semua. Bapak Ibu sekalian, saya minta kepada Pak Camat, bukan Pak Camat, Pak Asisten Staf Ahli, ya, untuk bisa merespon balik tentang hal-hal yang ditanyakan tadi yang terkait dengan kewenangan Kabupaten Gorontalo. Saya persilakan. Iya, tepuk tangan ulang dong. Oh, Pak semangat Pak Bupati Opolo melanggar. Ya, makasih Pak Ketua Dewan yang kami muliakan. Menyangkut pertanyaan yang disampaikan oleh ketiga penanya, kami ada respon balik. Yang pertama untuk masjid dulu. Masjid kecamatan itu sebenarnya tinggal menunggu proses usulan proposal. Karena tahun ini kita saya lanjutkan. Untuk masjid ini tahun ini memang kita sudah siapkan anggaran untuk penyerahan bantuan dari Kesra itu dan menunggu anggaran perubahan, Pak. Kami sudah ada dan Pak Bupati sudah respon di dalam pertemuan TAPD, sekaligus ini akan diserahkan sebelum beliau untuk mencalonkan ya cuti. Kalau tidak kami sudah menerima juga itu beliau apabila tanggal 9 Desember itu beliau masih ada waktu untuk menyerahkan, mungkin akan diserahkan. Namun perlu kami sampaikan juga bahwa khusus untuk masjid kecamatan ini proposalnya belum dimasukkan. Jadi saya ingin sampaikan, oh ya tadi saya konferensi ke Pak Camat, nanti insya Allah kami lihat lagi Pak ya. Nanti kalau boleh kita bertemu di sana dan harus sampaikan dengan Kabak Kesra. Ya, makasih ya. Yang kedua menyangkut masalah jalan yang disampaikan tadi ada alternatif. Terima kasih usulannya. Bila mana itu akan di plot di anggaran tahun 2021, karena begini Pak, ada beberapa kecamatan sebagai skala prioritas. Karena jalan itu yang pertama, akses jalan itu pertama mempertemukan akses ekonomi antara desa satu dengan desa yang lain. Itu hakikat daripada pembuatan jalan, sehingga ini perlu ada tanggapan dan respon dari masyarakat untuk bisa dikaji dan dilaksanakan untuk menjadi bahan pertimbangan dari Pemkab. Jadi itu makasih usulannya. Kemudian menyangkut masalah perikanan tadi atau pertanian tadi, memang belum sepenuhnya kami masukkan dalam program tahun 2020, tetapi sesungguhnya ada perlakuan ataupun dasar pertimbangan kami, ada yang diintervensi oleh provinsi dan ada jalan yang intervensi oleh Kabupaten Gorontalo. Jadi beberapa masukan ini insya Allah kami akan pertemukan dan saya akan langsung mengakses ke dinas-dinas terkait supaya apa yang menjadi usulan dari masyarakat itu kami akan bisa tampung dan kami akan sampaikan ke Pak Bupati. Terakhir tentunya menjadi bahan pertimbangan yang terakhir dari Pak Rustam tadi yang pakai kopiah putih, sebenarnya bukan dalam proses kami tidak menindaklanjuti, tetapi sebenarnya ada skala prioritas sesuai dengan program rencana strategis. Nah ini juga di RKPD kami ada yang segera yang
dimasukkan, tetapi pada saat usulan itu terlambat dimasukkan oleh masyarakat di Musrembang. Nah ini sehingga kami juga ada beberapa program, kurang lebih ada 15 yang kami akan sesuaikan dengan RKPD yang ada, karena RKPD itu kan sudah diusulkan ke Bappenas, dan kami meminta agar apabila ada temuan untuk ataupun usulan dari tahun ini, kita akan masukkan dalam perubahan anggaran dan kita akan sampaikan ke DPRD Kabupaten Gorontalo. Ya, kemudian penerangan lampu ini Pak, setahu kami ada 19 kecamatan, kurang lebih setiap kecamatan itu mendapatkan lampu utama Pak. Ini saya perlu saya sampaikan, tetapi kalau itu ada usulan dan tadi saya sudah selesaikan dengan Pak Camat tadi, nanti akan Pak Camat jelaskan tentang lampu tersebut. Karena itu mungkin di pemahaman informasi kami belum kami temukan, dan tadi Pak Camat sudah diskusi dengan saya, nanti akan beliau jelaskan menyangkut masalah lampu itu Pak. Ya, makasih. Saya persilakan kepada Pak Camat. Tadi dulu Pak Camat. Lanjut Pak Kiki ya. Ya. Pak Ketua yang kami hormati, teman seluruh anggota DPR yang hadir, teman-teman SKPD, ini sahabat saya semua ini SKPD, karena sebelumnya Wati dengan Pak Sofian di perikanan Pak. Jadi sengaja pilih di Bupati Tiamai karena Wati perikan. Yang pertama soal lampu tadi Pak Sukamto ya. Alhamdulillah Pak, ini lampu sudah menyala. Kemarin memang 3 tahun terakhir tidak menyala. 2 bulan lalu kita sudah sempat nyalakan. Saya sudah koordinasi dengan PLN dan Pak Bupati. Cuma kebetulan kemarin ada sedikit kesalahan, ada kesalahan teknis sehingga pembayaran itu masih ditagih di kecamatan. Padahal Bupati sudah ACC bahwa itu sudah dialihkan ke Pemda. Dan insya Allah karena sudah tunda 2 bulan, maka bulan depan insya Allah pembayarannya sudah akan lunas dan lampu akan menyala lagi. Jadi inteliau itu mas sudah Pak, kita sudah perjuangkan lewat Bupati dan sudah di ACC. Insya Allah bulan depan semua nyala ulang. Kemarin saya sudah telepon PLN, memang sebelumnya dia prabayar Pak. Jadi lewat token segala macam itu, sehingga kita alihkan ke langsung, sambungan langsung, dan itu sudah di ACC. Nah, 2 hal yang kami minta kemarin, sambungan langsung dan pembayaran oleh Pemda. Ternyata ada kesalahpahaman di situ, sehingga baru satu yang dilayani, yakni pengalihan menjadi pasca bayar kalau tidak salah. Dan insya Allah bulan depan Pak Sukamto itu sudah akan menyala seterusnya, dan insya Allah kita semua akan hidup menikmatinya lagi. Ya, tidak mati-mati lagi. Insya Allah. Bu Dito, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Langsung dapat respon. Luar biasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita bersyukur bahwa untuk yang dominan masalah lampu mati hidup, hidup mati, mati hidup dan mati-matian, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Camat dan Pak Bupati. Kita bersyukur bahwa wanu dialogu ti kopilolango dialog informasi seperti mungkin bisa alamat rating am diawam bodui ti enggak dui wah wi ya toh. Jadi oleh sebab itu bersyukur bahwa ini maksud daripada Kopi Lolango, dialog interaktif ini. Dialog interaktif bukan reses ya, tinggal reses tinggal utia dialog bahwa ta'ala subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah Allahu akbar sami'na wa ata'na. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur dan alhamdulillah tohema ila jalasili. Yang lain-lain saya kira Bapak Ibu sekalian, karena keterbatasan anggaran, maka semua permintaan itu tidak bisa kita penuhi. Tadi ada kewenangan kabupaten sudah dijelaskan oleh Pak Camat, oleh Pak staf ahli, demikian adanya. Dan perlu saya sampaikan bahwa kadang-kadang kita meminta ini terlambat. Seperti tadi proposal sudah masuk, katanya belum. Nah oleh sebab itu dalam memberikan dan menyerahkan ini, dia mali bau dua lema adito, musio tata poh dua. Kalau dikasih begitu saja di dinas, atau dinas itu ngokada beta aspirasi, apalagi yang dia mau tawa, butuh alamat itu. Jadi hekoli Allah, malu luntu adi, luntu tato luntu tiba, terus ada melatih balu luntu, ya toh. Jadi itu yang baku susun, ya, baku susun. Nah, oleh sebab itu kan tono pantangalia. Oleh sebab itu
harus ada orang yang mengawal. Antara lain orang yang mengawal adalah anggota DPR. Anggota DPR kalau itu kepentingan provinsi, DPR provinsi. Kalau kabupaten, DPRD kabupaten. Di sini kan ada orang-orang kabupaten DPRD. Karena itu di kabupaten lolohet tinggal dia. Wanu misalnya dia luo SMS ya. Wan SMS dia balas ya dia, dia pulsa tabait. Telepon di binta alia, jangan marahi, itu jaringan. Iya toh. Kaca tidak dibuka, tidak apa-apa. Memang gelap toh. Dia menolak karena pihak hukum. Jadi jangan dimarahi, datangi mereka. Dan kami siap untuk datang. Buktinya kalian belum datang, kami sudah datang. Tepuk tangan dulu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kedatangan kami seperti ini agar supaya apa saja silakan diberikan kepada kami yang ada di provinsi. Kemudian masalah pertanian dan perikanan, saya persilakan dulu dari perikanan Desa Tangguh. Ya, silakan. Ya. Tangguh, masih ada 15 menit. Ya. Silakan, Mong. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Waalaikumsalam. Bapak Ibu anggota DPR, Pak staf ahli, Pak Camat. Baik, sebetulnya terkait dengan program pengembangan desa nelayan Tangguh yang disampaikan Pak Ruslan itu sebenarnya soal nomenklatur saja, tetapi substansinya programnya kita adalah tidak lain adalah ingin memperbaiki sarana melaut, dalam hal ini alat tangkap, perahu, mesin, isinya tetap programnya itu juga. Kurang lebih 158 desa pesisir itu sudah semenjak tahun 2011 kita sudah memfasilitasi. Namun setelah makin lama banyak juga desa-desa yang juga menginginkan untuk memperoleh program tersebut, sehingga kami rubah ininya tidak lain adalah untuk memperkuat, memfasilitasi sarana prasarana bagi masyarakat nelayan. Salah satunya adalah di Kabupaten Gorontalo ini, Kecamatan Bilatok, Kecamatan Biluhuk, Kecamatan Batudara Pantai. Setiap tahun kami menerima aspirasi banyak. Tahun ini kami sudah memasuki tahapan verifikasi. Tahun lalu kurang lebih 21 kami fasilitasi di sini, Pak. Dan rata-rata adalah nelayan, termasuk dari Bapak Ibu anggota DPR ikut menyampaikan aspirasi kepada kami. Saya kira itu tambahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian, Desa Tangguh itu dimaksudkan agar desa itu tangguh, molotolo beta desa. Maka agar supaya dia jadi tangguh, diberikan fasilitas antara lain seperti yang disebut motor dan lain-lain sebagainya diberikan. Sekarang karena sudah pemberian sudah maksimal, maka namanya tidak lagi desa tangguh, cuman masalah nomenklatur, tapi tujuannya agar supaya desa itu tangguh. Maka diberikan lagi tetap seperti itu agar supaya bisa tangguh yang benar. Debo bayangnya lemuna nunggu tahun 2013, patah sekarang mah tahun 2020, debo desa tangguh, molito. Nah, itu tangguh terus buti biluh buti dari 2013 sampai sekarang debo desa tangguh lihat. Nah, oleh sebab itu maka dirubah agar supaya dia lebih tangguh lagi, tapi tangguh sudah ditangguhkan dan diganti dengan nomenklatur yang lain, tapi tujuannya isinya sama. Nah, oleh sebab itu maka itu motor box, school box dan lain-lain sebagainya itu telah dilakukan fiberan dan kul-kulan box-bosan. Nah, itu sudah dilakukan oleh kita semua. Saya persilakan pertanyaan Pak Yusbah kalau ada yang perlu disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Ibu anggota Dewan. Menanggapi penyampaian dari Pak Ruslan, kalau bicara perubahan status jalan usaha tani berubah menjadi jalan yang seperti Bapak kehendaki, itu kewenangannya mungkin ada di Praswil, Pak, dengan pemerintah daerah kabupaten. Karena kami mungkin kalau terjadi perubahan di situ, di sana ada kegiatan usaha tani, program pengembangan penanaman yang akan dimasukkan di sana, Pak. Kalau perubahan status mungkin di Bapak kira-kira itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sekalian,
itulah penjelasan. Kadang-kadang orang tidak tahu. Orang berkeinginan tapi orang tidak tahu mekanismenya, caranya. Oleh sebab itu hadirlah ini Kopi Lolang. Nah, oleh sebab itu maka selanjutnya hal-hal yang perlu diketahui, silakan dihubungi dinas terkait, anggota DPR untuk menanyakan hal seperti ini. Aspirasi ini dia tidak menunggadi. Mau pato dalalo, mau telepon nua, nawala de bele, disitulah tolong disampaikan. Cuma kadang-kadang Orlando sudah rasa putus asa duluan, negatif berpikir duluan. Dia sehingga yang muncul adalah foto dua lo penyakit landingisme, landingo, kobolisme, kobolo, abalisme, abalo, bandilaisme, bandila, landing kobol bandil abal, didut mau toh, jangan pengolah dia hunalio dan lain sebagainya. Padahal jangan demikian. Di sini ada Pak Aludin, ada semua, dan jangan hanya kami, ini teman-teman dari dapil lain juga siap. Mungkin keluarga Pak Adnan, keluarga Pak Usman, silakan dihubungi. Tidak harus pada dapil itu. Kami semuanya melayani untuk kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, alhamdulillah Pak Bupati, Pak Camat, Pak Kapolsek, saya kira kami sangat menghargai kegiatan ini dan kami berterima kasih pada kita semua. Kami mohon mungkin teman-teman, Pak Sofyan. Terima kasih Pak Tua. Kami ada hampir terlewati, ada aspirasi dari Pak Bupati terhadap keberadaan guru SMK dan SMA di pesisir ini. Memang kemarin Komisi 4 Pak Lawode, Pak Adnan, kami kemarin telah memetakan kebutuhan guru SMK, SMA. Di sini ada 2 SMK, ada yang 1 swasta di Bongo. Itu juga kami sudah petakan Pak kebutuhan guru, dan itu telah terbaca bahwa memang di Provinsi Gorontalo khususnya kewenangan provinsi terhadap SMK SMA ini kami sudah baca semua datanya, tapi memang ini masih kekurangan guru itu memang dirasakan. Guru banyak, tapi kalau guru ke bidang studinya itu yang sedikit, keilmuannya sangat kurang. Sehingga kami kerjasama dengan UNG dan universitas yang terdekat yang lain untuk menyokong itu. Insya Allah Pak, kalau disampaikan Pak Bupati, insya Allah kami akan dorong. Kemudian terakhir dari Pak Bupati ada mendirikan SMA olahraga. Kalau dikoordinasi kami support, karena itu satu-satunya SMA di bidang olahraga yang di Limpoto. Mungkin ya kami akan support itu dengan tenaga-tenaga yang dibutuhkan. Mungkin begitu Ketua. Terima kasih ya. Silakan Pak Awaludin. Terima kasih Ketua. Kilo pemasker. Karena ta ilo wajib alia mahinggi masker itu betahemonga tatutuluhu wathempit atau betat delawati ya. Yang pertama menanggapi usulan ataupun aspirasi tentang jalan Ambara de Batu Bolu Oba itu, memang apa yang disampaikan oleh Pak Yusbar menjadi kewenangan kabupaten, karena itu status dia Mas Hatia itu dong gojah status jalan tani watia dong kotor DPR lo kabupaten itu mah pernah kami usulkan untuk sesuai walau kehendak lo mengutati, karena memang ibu melintu alam piohu beti dalalo yang Mas Hatia beti mau ngelapo Allah mau taodu wow berbahaya, tapi karena itu memang mahidu ali omolu, jadi Mas Hatia Allah mah harus itu mah yang harus diperbaiki, yang harus untuk dikerjakan mau itu. Karena to sejarah mailo dungu helati atalo mo dalala baito itu ibo tatuntunu hebo tato ilengi, jadi boti dalalo hidu dia me boti bepro duyo lali te baito ali mo maju pedeh mak di motaju wow, padahal walu lokasi memang umopiohu jam apilel dia boti olota tahai pumuami dalalo itu boti sejarah lo dalalo Mas Hatia, tapi karena itu memang malali odito mau itu insya Allah dengan anggaran yang ada kita akan perbaiki boti dalalo boti Mas Hatia dalalo biluhu boti kan
Ploton tadi am total dal biluh to beti pomo ohe mau duit to pomo elap me pak ulun ndak ada biluh mikir lagi popong oli di masa ya jam ngoloi ngonti lo nami beti setengah 3 ya sampai ngojam mamete. Nah, jadi insya Allah tahun anggaran 2021 beti mau dalalo beti ampara biluh tengah lanjutan dia begitu dongkol 2 kilo apingo insya Allah poli hiala poli usulan toli Pak Gub insya Allah poli tetap akan diperhatikan karena itu jalannya sudah status jalan provinsi tanggung jawab lo provinsi beito wito wau boti dalalo boti biluhu jalan nasional. Jadi provinsi di dua penganggar ya begitu itu anggaran 5 langsung bentuk pusat. Tiap tahun pasti ada, baik itu pemeliharaan maupun pelebaran dan sebagainya, pembuatan jembatan dan sebagainya. Kata Allah begitu syukur beti matohe malu apa camat karena tuh bahulio mai tohe begitu itu adalah aset kabupaten, aset lo kabupaten begitu tohe di setiap kecamatan. Pakai pulsa, alhamdulillah malu dianggarkan langsung tostorom kalau dia pasca bayar ya. Bolong pak mamal mait potoloma. Artinya potoloma aja jadi pak camat begitu wali mak boti malu mak itu. Ya wati lo lele mula potoloma buat mau lo patuju lupa itu hati potoloma mau bili salam dari pak camat ingon tiba itu setuju di pak camat terus sih yang berikut usulan masjid kecamatan alhamdulillah juga sudah direspon saudara Rustam pohutuma Allah proposal ode provinsi ya karena tetemu tara bolu anggaran dia karena proposal beti juga udah tampo bangalo ailo kan boleh tolot tolai topang oli langsung kamu boleh hita ditieli tinggal dialu oloi tinggal sabar dia belum minta lebih belum matelo air apa tapi insya Allah setiap proposal dalam Pak Ketua Ingonti harus ada pengawalan gitu aja udah bila mau tak proposal apa tak mah tutur tebele mat dulu ko di Allah itu saya kira itu saja Pak Ketua yang dapat kami tambahkan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, tinggal 5 menit. Saya kira teman-teman cukup ya. Iya. Dan saya sekali lagi menyampaikan bahwa apa yang disampaikan jadi perhatian pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan kami-kami ada di DPR, dan utamanya dari Pak Gubernur, Wakil Gubernur, ya. Bos 1 menit ya. Biasa lewan may lapata itu dumali mo ulaw. Iya toh? Ya. Dito aturan liu. Karena dumali ya, jo. Nah, artinya menanam talo. Iya toh? Dan tali 1 menit. Ya. Didu pakai mic sambil lo saja. Oke, sudah bisa ditangkap. Ya. Artinya alihu lebem popatato, alihu dia ngami pejabat hupa alo, alihu lebih fokus. Maksud latia, alihu lebih fokus itu nana mula de pejabat tahu dia kewenangan liu dan marapo. Dele enti mulai li Pak Waludin sampai lo duputola, Maksud saya
saya berikan jalan nganga aman hubungi alo. Misalnya mati Pak Waludin. Pak Waludin, jelas toh? Nanti malah proposal dan lain-lain sebagainya. Kemudian datanglah ke misalnya itu kewenangan lo PU, nawa DPU. Begitu selesai disampaikan, oleh Alita, Pak, tolong ini jalan Bapilop Masemola, baiklah mata dia indua ma, di maksud latih. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau di sini kita bantah-bantahan. Dohunalio karena lihat gagalio bahulio mai, patapun mau itu mau bubutola, ya dia hunalio kan. Jadi saya kira Bapak Ibu sekalian, saya sekali lagi atas nama lembaga menyampaikan terima kasih pada pemerintah daerah, Pak Camat, Pak Kapolsek, pimpinan dan teman-teman anggota dan seluruh warga masyarakat Biluhu yang cukup banyak hadir pada sore hari ini, dan utamanya para penanya, kami menghargai setinggi-tingginya atas pertanyaan saudara-saudara sekalian. Kepada tuan rumah Pak Arifin, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga yang telah menyiapkan tempat dan lokasi pada sore hari ini. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan mujair. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele agar segera cair ini aspirasi. Burung nuri, burung kakatua. Burung elang, burung kutilang. Burung merpati, burung dara. Burung maleo, burung beo. Itulah nama-nama burung. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan saya nyatakan selesai. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah diakhir dengan burung-burung. Iya, jadi burungnya gampang itu buat tio. Pak itu apa potong-potong ada taweo. Beginilah jadi buat tugas-tugas lo DPR laita tahindu itu malah di radio tan bolo hek kalajal tati ti bukti lilo kalajali mengoli sudah banyak diperjuangkan termasuk dalala boti lali anggaran APBN itu berkat perjuangan mengautat untuk buat tahilu atau wakil rakyat Provinsi Gorontalo. Terima kasih sore hari ini. Alhamdulillah dari teman-teman Poliama Radio yang hadir di sana ada Dea Patricia, ada Kintali TV, Mr. Kakak Akbar, di sana juga ada Mr. Pevin Plan, ada Azahra, ada Pendek Cita-Citata, dan Station Manager Bambang Kardiat Arsat. Ya, mengucapkan terima kasih banyak dan kami kembali ke studio. Baik pemirsa Kintali TV dimanapun Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama jalannya dialog interaktif Kopi Lolango yang merupakan salah satu agenda rutin oleh DPRD Provinsi Gorontalo untuk menyerap aspirasi rakyat. Dan dengan demikian usai sudah kebersamaan kita untuk dialog interaktif pada hari ini. Insya Allah kita bakalan bertemu lagi pada dialog interaktif ataupun kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo lainnya. Saya reporter Anda Dea Patricia, produser Kintali TV Akbar Yusuf, teknisi Kintali TV Pevin Plan mengucapkan terima kasih. Insya Allah kita berjumpa lagi pada kegiatan DPRD Provinsi Gorontalo selanjutnya. Kembali ke studio.